Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kedapatan pompa air Shimizu terbakar ini. Itu menghitam tuh bagian dalamnya ya. Jadi ini tadinya saya disuruh jemput hari Minggu sekitaran jam 5:30, padahal tadinya saya nggak ngebengkel, tapi ada teman dulu di CCTV. Jadi saat di CCTV teman itu mempunyai teman lagi untuk katanya bisa perbaikin ini, katanya saya bilang. Ya dia tahu sih saya bisa, cuma mungkin waktunya mungkin gak enak, tapi saya bisa karena sayang juga kan kalau nggak diambil, besoknya belum ada kegiatan kerja di hari Senin. Jadi sore ini sebelum maghrib saya kurangi lah kerjaannya. Nah, saya bukain kurang fit ya badannya, jadi biasanya sih tapak pompa airnya tuh saya buka sama tempat kapasitornya, tapi karena badan kurang fit, tenaga kurang, lagi nggak enak badan, kecapean kemarin, jadi ya udahlah nggak usah saya bukain lah, itu saya bukain aja yang sekiranya saya bisa kerja ya. Ini akibatnya tangki bocor Shimizu. Sering sih kalau pompa air Shimizu itu kerusakan pada tangki bocor. Jadi memang untuk Shimizu ya, saya sarankan produknya kalau bisa tangkinya, pelatnya itu yang gimana lah, yang kurang, yang mungkin agak tebal dikit, atau yang adalah anti karatnya biar supaya nggak sering jebol saya, atau mungkin kan kawan lain pasti sering mendapatin kalau tangki Shimizu itu seringnya bocor ya. Jadi sering menyiramin, bila udah bocor menyiramin bagian sepul, terbakar lah bagian sepul. Kalau untuk di pasaran saya sih akuin memang Shimizu bagus, masih menjaga mutu kawat masih pakai tembaga asli murni ya. Lain halnya sama pompa-pompa air yang ada di pasaran. Kalau saya sih nggak bisa nyebut nama, tapi saya mengakuin kalau Shimizu itu masih mempunyai produk yang kualitasnya high quality lah. Jadi bisa dibilang seperti itu. Ini jadi setelah saya bongkar sorenya, paginya kedapatan kawan juga suruh lihat mesin cuci satu tabung. Kita mainnya di kamar mandi, agak gelap di belakang, mau ngangkatnya ke depan nggak ada teman, saya sendiri nggak sanggup. Jadi prosesnya ini saya bikin manual dulu karena panelnya kan rusak. Jadi di pagi hari Senin sebelum saya ngerjain Shimizu itu, setelah pulang dari belanja ya, juga adalah singgah ke sekolahan yang biasa kita lihat apanya. Besok sound system kita main di situ di sekolahan hari Sabtu. Jadi saya singgahkan lah ke tempat teman juga dekat rumah ya. Katanya mesin satu tabungnya panelnya tidak berfungsi. Jadi saya sarankan untuk tes manual lah. Itu udah saya bawa. Tes manual saya dalam keadaan oke, baik-baik saja, berarti memang ada kerusakan di panel. Katanya sih sering disiram-siram anaknya kalau mandi. Nah ini semua mau minta cepet siap, pompa airnya dulu, baru mesin cucinya lah. Udah saya bawa pulang, saya boyong. Saya ambil depannya aja karena mau saya pasang timer cuci sama timer kering dan saklar untuk bukaan air klep. Seperti biasa mikanya udah kita potong dengan ukuran lebar sesuai paret ya. Nah itu yang lama, jangan lupa diambil yang lama untuk contoh sampel. Jadi itu nanti bisa dipastikan ukurannya sama yang baru. Nah ini sudah saya plastikin, saya lapis mika, tinggal proses gulung. Nanti seperti biasalah di video-video sebelum saya ada itu. Ini belanjaan saya.
saya pesennya melalui WA, jadi tinggal ngambil barang aja. Kalau yang lain-lain kan kemarin harus datang. Itu belum belanjaannya kena segitu modal kawatnya itu. Kita pakai 0,40 sama 0,3 lompatan 8 10 12 untuk running. Startingnya juga lompatannya 8 10 12. Modalnya segitu ya, modal kawatnya aja, nggak modal lain-lain tuh. Khusus kawatnya kita buat 2,5 masing-masing. Nah itu biar kita sisihkan dulu. Nanti setelah pompa air ini siap baru kita lanjut. Ini proses masuk running ya, lompat 8. Ini juga blender ayam penyet di kampung kita juga di situ masuk udah juga, jadi sebelum saya pegang sih. Nanti lanjutlah setelah pompa air siap saya pasang. Janjinya pompa air ini dipasang sekitaran jam 5-an lebih ya, karena memang yang punya rumah pulang di rumah itu adanya jam segitu. Saya ya sebenarnya udah nggak sanggup sih badannya untuk sore-sore kali lagi nggak enak badan juga kan. Tapi memang gimana lah, yang punya rumah pulang kerjanya jam segitu, jadi kita harus ngikutin kemauan yang punya barang. Setelah nanti siap ini nunggu jam, ada rencana saya ngebongkar blendernya kan, sekalian ini kan rencana nih mau beli barang spare partnya mesin cuci yang kita bikin manual kan 1 tabung ya. Jadi nanti saya singgahkan lah sama yang punya blender warung ayam penyet tersebut. Nanti saya tunjukin apa masalahnya. Kalau memang rencananya mau diganti dan mau cepet siap, biar saya belanjakan sekalian. Nah jadi nanti nggak sia-sia waktu kita mondar-mandir untuk ke toko belanja ya, karena juga ini nanti satu tempat yang mau dibeli. Biasanya sih kalau blender mau cepat atau kerusakan kena air, dia bilang sih kena air. Saya periksa juga blendernya memang kena air. Jadi nanti saya tunjukkan barangnya seperti apa, tingkat keparahannya seperti apa. Jadi nanti saya serah terima dulu perbaikannya harusnya gimana. Nanti kalau memang dia udah deal, setuju, udah pernah sih blendernya kita pegang, tapi untuk yang satu ya, yang 1 unit lagi ini belum. Yang 1 unit saya udah pernah ganti mesin juga kemarin. Ini nanti saya kabari yang punya punya blender atau warung ayam penyet itu. Nanti kita kalau deal kita belanjakan lah. Jadi setelah saya menunggu setelah siap lah pompa air ini, menunggu jam saya kerjakan lah pompa air itu. Ini sudah saya cek memang motor terkena air parah ya, sampai macet. Saklar juga terkena air. Sepertinya harus memang diganti saklarnya, pakai tombol on off aja yang kita pilih nanti kecepatan speed nomor 3 yang kencang ya. Tapi nanti videonya saya buatlah setelah pengerjaan ini. Ada sih video tentang blender itu ya. Blender bisa dibilang merek Philips ya, karena model mesinnya itu seperti Philips. Nah, jadi kita masukkan mesin pasaran yang bisa dipasang untuk merek Philips. Ini tetap masih mengerjakan sepul bagian running dulu ya. Jadi saya dengan kondisi yang kurang sehat, ya udahlah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Running sudah masuk. 2 kutub itu udah masuk running ya, 8 10 12, tinggal masuk yang startingnya. Jadi saya nggak buka kapasitornya, saya pakai ilmu pasti aja. Mudah-mudahan kapasitornya tidak bermasalah. Untuk penyambungan kabel atau kode warna Shimizu, untuk hitam itu AC langsung, kabel warna hitam AC langsung. Itu di ujungnya itu ada 2 kawat ya yang menempel di kabel warna hitam. Kalau yang merah
itu running ya, awal running itu untuk Roti kan udah kena kapasitor ini AC sama kapasitor bagian satu gabung. Dan untuk yang warna abu-abu ya, warna abu-abu itu kapasitor langsung. Jadi dia keluar 3 kabel, yang hitam AC langsung, yang merah AC kapasitor, yang abu-abu kapasitor langsung. Kapasitor langsung tuh maksudnya nggak dihubungkan sama kabel-kabel yang lain, jadi dari kabel abu-abu itu langsung masuk ke kaki kapasitor, langsung diisolasi aja. Kalau yang merah AC kapasitor, kaki kapasitor satu lagi masuk ke merah, lalu AC langsung masuk ke situ, jadi kabelnya ada 3. Nah, kalau yang hitam itu dia AC langsung, itu kabelnya ada 2, artinya 2 itu dari dinamo, dari motor keluar warna hitam terus digabung ke AC sumber arus. Belum pernah sih. Seperti itulah Ngerasain cara kalau yang pengertian dibakar. saya. Mudah-mudahan teman-teman Bikin ngerti. ketoknya. Nah, jadi saya pakai kode warna aja, saya hafal kalau si Miju karena si Miju sering masuk. Jadi saya hafal kode warnanya. Oh, modelnya panjang. Ini untuk running. Iya, megangnya Untuk enak. running saya kerjakan. Seperti itulah. Saya mau bongkar-bongkar kakinya, bautnya sudah berkarat semua. Seperti ada apa ya, baut depannya. tutup kapasitor itu pun juga berkarat-berkarat. Jadi Kalau ubi daripada bakar makan sering waktu, makan aku, tapi kalau ya bakar siap juga. Ya udahlah, saya kerjakan dengan posisi seperti ini. Memang agak susah sih karena nggak bebas kita geraknya. ngilangin Cuman apa karena aja saya barang. juga Iya, itu barang. dalam kondisi tidak kurang fit ya, udah nggak apa-apa lah, saya apal-apalain. Ini sudah menjelang setengah hari ini. Saya targetnya kalau bisa zuhur ya, sebelum zuhur atau ba'da zuhur sudah siap. Jadi kita bisa pegang blendernya, Nggak apa ya? waktu Apanya? menunggu jam Hidupnya 5 itu. sore kita Oh, yang pegang model-model lah saya itu. Iya, iya. blendernya, kita eksekusi, cari tahu apa rusaknya. Jadi nanti untuk hari ini kita pegang pompa air, kita proses ambil mesin satu tabung tadi. Enak kita balik-balik. Walaupun nggak kita kerjakan hari itu, tapi besok lah itu ini kita kerjakan yang seperlu, maksudnya yang udah kita janjikan hari ini siap. Jadi di hari Selasa kita kerjakan nanti mesin cucinya rombak manual, yang nanti saya videokan lah. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menjadi ilmu sama saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di sosial media. Ini running dan starting sudah masuk, tinggal nyambung atau tinggal ngikat. Kita ikat dulu bagian belakang, jangan lupa ya, running starting tuh pembatasnya dikasih lapis ya, jadi biar jangan langsung kena ke bagian runningnya. Ini udah saya ikat bagian belakang, tinggal nyambung lah bagian depan. Nah, nyambung bagian depan, mungkin video-video yang cara penyambungan mungkin di video saya sebelumnya sudah ada, mana tahu teman mau lihat penyambungan asli pabrikan ya. Ini saya buat memang penyambungan asli pabrikan. Saya nggak keluarkan kabel 4, saya udah ilmu pasti aja, saya keluarkanlah kabel yang seperti biasa pabrikan buat. Inilah beserahnya sih saya. Ini setelah saya gulung, setelah siap proses semua, saya kasih kode untuk bagian kipas belakang, saya tulis ya tanggal sama bulan tahun, untuk jadi apalah kalau besok-besok kerusakan kita bisa tahu berapa lama pompa ini bisa bekerja. Ya saya rasa sih mudah-mudahan kalau tidak terkena air aja tahan. Untuk bagian sepulnya, tahan. Jadi nanti bisa kita besok-besok bisa mengingatkan kita lah kalau sempat terpegang lagi lah sepulnya itu base, itu artinya Betik Elektronik Service ya, betik elektro dan Itu dibuka, elektronik enggak? service.
Ini saya sudah di tempat. Memang katanya sih kalau isapannya keluarannya itu udah nggak begitu nyemprot ya, mungkin kondisi pompa airnya isapannya sudah kurang baik dorongannya. Nah itu sudah saya pasang di bagian dalam, dia posisinya di bagian dalam. Saya juga ini sampai maghrib di sini, sampai azan maghrib di sini. Nggak enak juga, cuma kerjaan belum siap. Ini salah pemasangan. Ini proses pemasangannya juga kemarin ada kendala karena sebelum saya pulang, saya kira pompa itu udah baik-baik, rupanya di situ tidak terlem tuh ya, bagian elbow ke soket itu. Mereka bakar soketan sambungannya tapi terlepas sampai menggenang karena kan pompa ini letaknya di dalam bak ya, dibatuin gitu. Jadi saya sebelum pulang, nah itu di bak gitulah, itu genang di bawah itu air semua. Syukurnya airnya tidak sempat membasahi bagian sepul, tapi sudah lumayan dalam. Kaki bagian dinamo sudah terendam, sudah melebihin dari tapak. Aduh, kalau nggak kan jadi proses saya kerja 2 kali menggulungnya karena basah. Saya anggap kerjaan itu sudah selesai, saya pulanglah ini menjelang maghrib. Kok menjelang maghrib, sudah maghrib ini, keadaan sudah maghrib ya, sudah gelap. Itu pageran Paskas ya, perumahan batalion Paskas. Inilah rumah kami malamnya ya. Saya pulang tuh, masjid sudah terang, sudah ada kegiatan sholat maghrib di situ. Jadi saya pulang dari tempat kegiatan pemasangan pompa air tadi sudah gelap, sudah maghrib. Beginilah jadi orang tua ya kan, mencari nafkah untuk keluarga, anak istri, demi bertahannya hidup kita di keluarga ya. Semoga video yang saya buat ini bisa menghibur, bisa membuat tontonan ini bukan hanya untuk sekedar hiburan, tetapi bisa menjadi ilmu bagi kawan-kawanku yang ada di luar sana. Inilah arah pulang kita ya, arah ke bengkel. Jangan lupa sering nonton atau mampir di video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya ini bisa membuat kita lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat ilmu kita dan ilmu saya yang saya beri kepada teman-teman juga, walaupun nggak banyak. Ini khusus pemula-pemula aja lah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi keberanian untuk teman-teman untuk membongkar atau mengerjakan barang-barang kita sendiri yang ada di rumah. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari Kang Podel. Nah ini rumah orang tua saya, bengkel kami.